Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ina di podcast Samba. Kali ini kita masih membahas tentang bahasa ibu kali ini. Tapi yang spesialnya, bahasa ibu itu kan tidak hanya di rumah saja nih ayah bunda abang kakak. Di sekolah anak-anak kita juga punya guru-guru, mereka juga punya teman-teman, mereka juga punya hidup mereka sendiri di sekolah. Nah, untuk itu kita ingin tahu bagaimana nih kebutuhan anak kita akan bahasa ibu bisa terpenuhi di sekolah. Lagi-lagi telah hadir bersama kita sosok ibu yang menginspirasi sekolah alam dimanapun Anda berada, Bu Dewi. Ya, alhamdulillah ketemu lagi hari ini ya, Miss Ina ya. Alhamdulillah. Jadi Bu, pengen tahu dong, bahasa ibu itu kan biasanya nih sebagai ibu-ibu, kita kan paling praktis menerapkan bahasa ibu ya di rumah, karena memang kita sering ketemu sama anak-anak kita di rumah. Gimana nih Bu, kalau misalnya anak-anak kita lagi di sekolah, mereka sudah masuk sekolah, mereka sudah mandiri lah istilahnya, mereka sudah benar-benar mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk berkomunikasi. Boleh pencerahannya Bu? Iya, memang sejatinya anak-anak kita mendapatkan bahasa kasih sayang, bahasa cinta itu pertama memang di rumah gitu ya. Itu modal dasar awal. Jadi kalau dia sudah bonding dengan orang tua, kelekatan dengan orang tua sudah bagus, maka insya Allah dia dengan di luar dimanapun dia akan lebih bisa bertahan gitu. Nah, cuman masalahnya kan anak-anak kita ini lebih banyak kegiatan di saat dia bangun gitu dalam kondisi sadar itu adalah di sekolah, ya, di sekolah. Nah, bagaimana kita menitipkan anak kita di sekolah bersama guru-guru yang misalkan ya mohon maaf tidak paham tentang bahasa cinta itu gitu. Jadi seringkali untuk mengatakan kayak gini aja kamu nggak bisa sih gitu ya, misalkan gitu kan, atau membandingkan dia aja bisa, kamu masa nggak bisa, padahal maksud si guru misalkan ingin memotivasi gitu. Betul. Agar dia juga lebih bisa maju, misalkan dia keren banget, ayo gimana kalau kalian juga bisa menjadi yang hebat, maksudnya kan begitu gitu. Tapi ternyata kan diterima oleh anak-anak kalau dibandingkan gitu ya, kalau misalkan gitu aja nggak bisa sih gitu, itu kan ada kesan diremehkan. Gitu aja nggak bisa, menjadi kesan diremehkan. Kemudian kalau seandainya dia ada aktivitas yang dia masih belum tuntas gitu ya, selalu kita untuk katakan ini kamu udah berkali-kali lo melakukannya, gini lagi, terus kamu mau jadinya apa? Nah ini kan hal-hal yang mungkin seringkali tanpa disadari ini terucap dari guru-guru gitu. Nah ini yang harus kita sebagai memang guru-guru harus juga belajar juga Miss Ina gitu ya, belajar bagaimana bisa belajar untuk berbahasa cinta kepada anak-anak gitu. Karena kalau tidak, ya itu tadi akhirnya ucapan menyemangati, yang maunya ingin memotivasi, tapi itu akhirnya berbanding terbalik. Nah ini yang harus kita pahami, mengajarkan guru-guru hebat kita untuk bisa berbahasa cinta, begitu. Oke, baiklah. Berarti meskipun mungkin gurunya belum punya anak gitu, atau belum menikah bahkan, sudah harus belajar bahasa ibu nih ya Bu Dewi, atau bahasa cinta. Iya. Karena mereka punya anak-anak sendiri di sekolah. Seperti itu. Jadi harus keterampilan kita untuk bisa bagaimana anak-anak kita dengan memotivasi. Kita sudah walaupun belum punya anak, tapi kan kita sudah belajar dulu ya. Betul. Dengan anaknya orang gitu ya, dengan anak-anak didik yang kita asuh. Tapi nanti kalau sudah punya anak berarti kita insya Allah bisa akan lebih siap gitu. Jadi dengan kita belajar dulu, melatih bagaimana kita untuk yang tadi yang sejak pernah di episode awal ya kita sampaikan tentang bahasa cinta itu tadi. Ada 5 bahasa cinta, itu sudah kita sampaikan kepada anak didik kita. Kemudian kita berusaha untuk memotivasi, bukan untuk membuat dia semakin jatuh. Jadi kalau seandainya untuk memuji pun itu juga ada triknya gitu. Jadi bukan hanya sekedar kamu hebat, kamu keren, hanya sekedar begitu gitu ya. Dan untuk memuji pun kita juga lihat kondisi usia anak kondisi PAUD dengan anak kelas 1, kelas 2, dengan anak yang kelas 5 atau kelas 6, bahkan SMP dan SMA itu pasti berbeda. Nah ini kan harus dimiliki ya, di keterampilan ini harus dimiliki oleh guru.
Sehingga bagaimana dia menghadapi anak yang anak usia PAUD atau TK dengan anak dia menghadapi anak dia SD, dan bagaimana dia menghadapi anak SMP itu pasti berbeda begitu. Oke, baiklah Bu Dewi. Tapi Bu Dewi, untuk guru-guru nih Bu Dewi, ini kan jadi tantangan tersendiri bagi guru ya Bu Dewi, karena kalau guru di sekolah, anaknya kan tidak hanya 1-2, ada banyak dalam satu kelas, misalnya sampai 20 anak, belum lagi kalau misalnya mereka anak-anak yang usia masih PAUD atau SD kelas 1-2, ya itu kan benar-benar perlu handle yang luar biasa gitu ya. Atau mungkin anak-anak SMP atau anak-anak kelas 5-6 mereka sudah mau masuk puber tuh, mereka baru mulai puber, pun cara menghadapinya pasti berbeda. Nah, sebagai guru nih Bu Dewi, kita mesti jadi tantangan sendiri kan, kayak anak-anak yang aku ajar PAUD nih gitu. Oh, anak-anak yang aku ajar SMP nih. Berarti kan kita harus belajar lagi secara spesifik nih Bu Dewi. Boleh tahu dong untuk solusi untuk masalah yang seperti itu gimana dong Bu? Ya. Nah, makanya kalau kita sendiri kan biasanya kalau di Samba sendiri selalu kita ada namanya bagaimana pembelajaran ke guru itu harus paham dulu yang namanya perkembangan anak. Psikologi perkembangan anak ini merupakan keterampilan dasar yang seharusnya guru punya. Kuncinya di situ. Jadi kalau guru sudah mengetahui gitu ya psikologi dasar gitu ya, sudah mengetahui psikologi dasar perkembangan anak dan sudah tahu bagaimana cara menghadapinya, apa kebutuhan anak gitu ya, kemudian apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu gitu, itu akan lebih mudah kita untuk menghandlenya. Biasanya kita akan menjadi panik atau kita yang menjadi nggak ngerti akulah gitu ya. Kalau kita itu tidak paham kebutuhan anak itu gitu. Makanya pentingnya gitu seorang guru, walaupun tadi disampaikan Miss Ina, walaupun belum punya anak, tetap keterampilan tentang perkembangan psikologi perkembangan anak itu wajib harus dimiliki oleh guru-guru. Itu sangat membantu sekali. Oke, baiklah, berarti psikologi anak itu yang harus dikuasai guru juga ya, Bu Dewi? Betul, minimal itu keterampilan dasar ya, itu keterampilan dasar. Oke, keterampilan dasarnya, meskipun itu guru matematika atau guru wali kelas gitu. Betul. Semuanya betul. harus punya. Harus punya gitu. Karena akan berbeda kita mendampingi anak yang di usia 17 tahun, 18 tahun dengan kita mendampingi anak kita yang ada di umur 10, 8 tahun, 7 tahun, dan berbeda lagi dengan anak kita yang kita dampingi anak-anak yang di PAUD atau di TK gitu, yang seperti itu. Oke, baiklah Bu, berarti ini untuk jadi guru, untuk jadi ibu yang anak-anaknya banyak, berarti pertama kita harus paham dulu psikologinya itu tadi. Betul. Psikologi anaknya itu tadi sebagai keterampilan dasar sebagai guru. Nah, tapi Bu, sebagai guru yang anak-anaknya banyak, kita kan nggak cuma mendampingi anak-anak saja. Kadang-kadang kita juga perlu waktu untuk makan misalnya, atau perlu waktu privasi lah, perlu waktu sendiri seperti itu. Jadi maksudnya adalah kita nggak bisa 24/7 ngeliatin anak-anak itu kan ya Bu. Berarti kan sampai batas tertentu anak-anak itu sebetulnya bebas di sekolah. Nah, bagaimana Bu caranya kita sebagai guru mengendalikan kebebasan anak-anak ini tadi agar tidak melewati batas gitu, agar tidak menyakiti temannya dan sebagainya? Ya, di sekolah itu kan menjadi suatu hal yang pembelajaran, bukan arti bukan semata-mata pembelajaran itu pembelajaran buku, textbook gitu ya. Tapi di sekolah itu menjadi pembelajaran juga dari pengalaman. Pengalaman, anak-anak belajar tentang nilai, anak-anak belajar tentang sosial, anak-anak belajar bagaimana dia berteman, anak-anak belajar bagaimana dia berbagi, anak-anak belajar tentang tanggung jawab dan seterusnya. Ya itu juga banyak dilakukan di sekolah. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan di awal yang pasti kan kita membuat rule and consequence itu gitu ya. Jadi kita buat aturan dan kira-kira konsekuensinya apa, itu sudah sejak awal kita sudah kenalkan dengan anak-anak. Kenapa kita membuat rules and consequence ini gitu ya, fungsinya untuk apa sih, agar kita sama-sama kita bermain segala macamnya juga dan sama-sama saling menyenangkan gitu. Tapi kalau seandainya ternyata ada senggolan apa segala macam ya, ini sebagai sebuah hal yang sangat wajar sekali ada senggolan itu. Tinggal kira-kira konsekuensinya apa jika terjadi ya perselisihan gitu ya, atau perkelahian kepada sesama teman, kira-kira apa.
Kita nggak bisa membuat anak-anak itu tidak pernah berantem misalkan, tapi justru dengan dia konflik itulah kita ajarkan bagaimana cara dia menyelesaikan masalah gitu. Bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia mengakui kesalahan, bagaimana dia meminta maaf jika dia salah, dan yang paling penting adalah konsekuensi dari dia melakukan kesalahan itu apa gitu. Bukan berarti manusia itu tidak pernah melakukan kesalahan ya kan? Betul. Dan bukan berarti manusia itu tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kesalahan itu bisa dia akui, bisa dia perbaiki, dan dengan itu dia menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Betul, baiklah. Berarti meskipun tidak bisa kita awasi 24/7, iya tidak apa-apa gitu Bu. Berarti monggo silakan mau main seperti itu ya Bu, asalkan masih mengikuti peraturan rules dan konsekuensi yang sudah disepakati bersama tadi, seperti itu Bu. Baiklah kalau begitu. Seperti itu ya Ayah Bunda. Jadi kalau di Sekolah Alam Balikpapan, ya Bu Dewi, kalau di Sekolah Alam Balikpapan itu kita guru-gurunya mendapatkan pelatihan bahasa ibu, bahasa cinta. Dan rules and konsekuensi itu tadi selalu didiskusikan setiap awal tahun pembelajaran ya Bu. Jadi dan itu untuk diikuti oleh semua anak-anak kita, anak-anak Sobat Samba. Luar biasa sekali. Baiklah kalau begitu Ayah Bunda, Abang Kakak, Sekolah Alam Balikpapan sudah buka penerimaan siswa baru. Silakan hubungi kami dari Instagram Salam BPN atau hubungi di 08115812 Terima kasih banyak Bu Dewi sudah membersamai kami di podcast Samba. Sama-sama. Sampai jumpa.